learners, welcome to Best Marine Education channel. My name is Rian Cipta Julianda and I am one of the tutors here in Best Marine Education, right? Now before we start our video, don't forget to subscribe to our channel and also click the thumbs up button to see more information about Best Marine Education. And also don't forget to click on the notification to get information in the first hand about our products and also the other things related with Best Marine Education, okay? Nah, sekarang guys, kita akan membahas tentang produk dari Best Marine Education dan salah satunya itu adalah TOEFL ITP Preparation. Nah, di video ini kita akan membahas produk ini menjadi 3. Jadi yang pertama itu kenapa memilih Best Marine Education untuk kursus ini dan juga untuk pelatihan ini. Kedua itu adalah fokus dari pembelajaran di TOEFL ITP Preparation ini apa. Dan yang ketiga itu adalah hasil dan tujuan dari diadakannya pelatihan ini. Oke, jadi yang kemana-mana, langsung saja kita membahas yang poin pertama dulu. Nah, poin yang pertama itu kenapa sih harus di Best Marine Education dalam mempelajari TOEFL ITP Preparation ini? Nah, pertama karena Best Marine Education memiliki fasilitas yang memadai. Kita memiliki fasilitas satu ruangan tes yang sudah terstandar. Kedua itu kita memiliki ruang kelas yang full AC dan juga lengkapi dengan fasilitas kedap suara. Jadi dia akan terganggu dengan suara mobil, motor, dan kendaraan lainnya di luar dari kantor kita. Dan yang ketiga itu adalah tutor kami semuanya sudah bersertifikasi IELTS dan juga TOEFL. Dan skor mereka itu adalah kalau untuk IELTS itu 7.0 rata-rata dan kalau untuk TOEFL ITP-nya itu 550 ke atas. Yang artinya kemampuan bahasa Inggris mereka sudah tidak bisa dipertanyakan lagi karena sudah memasuki level good user atau yang sudah di atas rata-rata. Yang jelas akan membantu kalian dan juga akan menjadi role model yang baik buat kalian ketika ada di kelas. Karena pembelajaran kita di dalam kelas itu seluruhnya dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, di Best Marine Education juga kita adalah center resmi untuk IELTS dan juga TOEFL. Jadi kalau misalnya kalian cuma ikut preparation kadang-kadang kan dan tempatnya tidak menyediakan test center, itu kan misalnya kalian kerja 2 kali. Nah di sini kalian daftar preparation sama kita dan juga kalian bisa langsung sekaligus daftar untuk tes resmi. Dan yang terakhir sudah jelas kami di Best Marine Education sangatlah memandang pelayanan serta kemajuan dalam segi teknologi juga dengan baik. Kami juga berusaha untuk bisa selalu keep up dan juga update dengan teknologi yang ada. Dan di Best Marine Education kita menawarkan kelas online dan juga kelas offline secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kalian maunya cuma di rumah aja, mau istilahnya study from home dan nggak perlu kemana-mana gitu kan, jadi kalian bisa mendaftar untuk kelas online-nya. Dan kalau misalnya kalian merasa lebih nyaman untuk berada di tempat kami, di kantor kami dengan fasilitas yang mumpuni, jadi silakan bisa juga untuk kelas offline-nya. Jadi kita memberikan fleksibilitas untuk Anda dalam urusan memilih kelas. Nah, itu untuk poin yang pertama. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu apa sih yang akan kalian dapatin, apa sih yang akan kalian pelajari juga dalam pelatihan TOEFL ITP kita di Best Marine Education. Well, kita akan mengikuti sesuai dengan sistematis dan alur dari tes itu sendiri. Kan kalau kita perhatikan di tes TOEFL ITP itu, terutama di listening comprehension testnya, itu ada 3 bagian dalam tes tersebut. Yang pertama itu adalah short conversation, yang kedua itu adalah long conversation, yang terakhir itu adalah short lecture atau kalian akan mendengarkan dosen Amerika membicarakan tentang topik tertentu, gitu kan. Nah, kita mulai dari yang short conversation. Ada apa sih yang kalian pelajari itu? Well, pada dasarnya itu memperkenalkan kalian dengan beberapa jenis audio yang ada gitu. Ada audionya itu yang mana kalian akan mendengarkan cuma 2 orang berbicara. Ketika yang A ngomong, yang B ngomong, udah selesai dan seterusnya itu akan ada pertanyaan dari audionya. Dan yang kedua itu adalah pembicaraan yang agak sedikit panjang. Jadi mungkin A selesai ngomong, B selesai ngomong, lalu A respon kembali gitu. Nah, itu kan agak ada perbedaan di situ. Dan juga ingat, tes TOEFL ITP itu sendiri itu akan mengetes selain kemampuan bahasa Inggris kalian, tapi juga memori kalian. Jadi sebenarnya bisa ditanggulangi dengan bagaimana cara kalian itu menanggapi soal tersebut atau juga audio tersebut gitu. Dan juga terbiasa dengan hal tersebut. Nah, karena pada dasarnya pelatihan untuk TOEFL ITP kita sendiri itu fokusnya terhadap pembiasaan. Jadi we believe that people can because they are used to. Jadi kita mendasarkan pelatihan kita itu dari konsep tersebut. Orang bisa karena biasa, so we train them, we give them a lot of practice, we give them feedback, and then again we will push them. Jadi kita terus memberikan latihan dan juga memberikan input agar mereka bisa tetap berkembang. Nah, jadi untuk yang part 1 itu kita juga akan fokusnya terhadap beberapa jenis pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang menanyakan tentang inference, bisa jadi mengenai tentang detail information yang ada di audio tersebut. Bisa juga kita akan membahas mengenai idiomatic expression. Nah, ini
idiomatic expression yang kebanyakan itu ada di situ. Dan juga kita bisa mempelajari mengenai, menganalisa juga bagaimana konteks dari pembicaraan itu sendiri. Nah, memahami konteks itu sendiri itu yang sangat penting di listening comprehension. Jadi itu yang akan menjadi fokus kita juga. Dan itu semuanya akan kalian temui di handbook yang udah kita crafted dengan baik, dan juga mengikuti source dan material yang ada yang memang berhubungan dengan tes TOEFL ITB itu sendiri. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah bila kita perhatikan, kita akan membahas tentang long conversation. Pada dasarnya similar dengan short conversation itu sendiri, tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi soal tersebut gitu. Karena sekali lagi long conversation itu artinya kita harus menunggu conversation itu selesai. Conversation ini bisa selesai mungkin sekitaran 1 atau 2 menitan gitu. Setelah selesai conversation itu sendiri, baru akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kadang kala karena kita sudah kelamaan mendengar audio itu sendiri, kita akan memiliki kesulitan untuk bisa memilih karena kita sudah lupa informasi yang ada. Nah, di Best Marine Education, kalian akan mempelajari bagaimana sih caranya agar kalian tuh bisa tetap ingat gitu, dan juga kalian bisa menghadapi soal tersebut dengan baik. Karena pada dasarnya kalau kalian tuh istilahnya tidak biasa ketemu dengan soal seperti itu, maka kalian akan gagap, atau dalam artiannya kalian tidak mampu untuk bisa menjawab model pertanyaan ini. Dan sekali lagi pembiasaan. Jadi di sini kita akan memberikan banyak waktu agar kalian itu bisa terbiasa dengan soal tersebut. Oke. Dan yang terakhir itu short lecture atau extended talk, ya pada dasarnya juga sama. Intinya di TOEFL ITB ini sebenarnya mereka mirip-mirip, cuman jenis dari audionya itu aja yang berbeda gitu. Yang pertama itu kan dia pendek, kan pembicaraannya paling 4-5 detik itu udah selesai pembicaraannya. Dan yang kedua itu ya mungkin sampai beberapa menit gitu kan. Dan yang terakhir itu memang itu agak lama, tapi kalian hanya mendengar satu orang berbicara seperti itu. Nah, di sini di Best Marine Education kita akan memilah mana sih informasi yang harus kalian ambil agar kalian bisa menjawab soal yang diberikan di TOEFL ITB. Jadi lebih seperti itu. Pada dasarnya itu sama semua, dari short conversation dan juga long conversation juga. Jadi untuk yang short lecture ini juga pada dasarnya sama. Kita juga akan memberikan pelatihan dalam segi authentic materials, dan juga akan memberikan pembiasaan diri bagaimana kalian ketika diberikan pressure, dalam artian kita pada akhir dari pembelajaran ini, setelah kalian selesai per part, kita akan memberikan simulasi sesuai dengan soal tersebut. Jadi setelah selesai membahas ini langsung simulasi khusus untuk menjawab short conversation, long conversation juga sama, dan yang terakhir juga short lecture juga sama. Dan pada akhirnya ketika semuanya sudah selesai dan juga sudah mendapatkan feedback dari tutor kami di sini, maka akan diberikan full simulation yang mana kalian akan mengerjakan satu soal listening comprehension test dari short conversation, long conversation, dan juga extended talk atau short lecture. Jadi pada akhirnya kalian akan diberikan semacam tes gitu untuk melihat kemampuan kalian seperti mana. Jika kemampuan kalian masih di bawah dari standar atau target kalian, maka kita akan melakukan yang namanya itu extension class. Jadi extension class itu adalah, jadi kita akan memberikan kalian pemahaman yang baru, tapi istilahnya perbaikan dari segi apa sih yang kira-kira kurang. Jadi kan ada 3 jenis dari audio ini kan, jadi kira-kira mana sih yang buruk. Jadi misalnya kalau yang buruk itu short conversation atau long conversation atau short lecture, maka ketika short lecture yang paling lemah itu kan, ya udah kita akan membahas itu, dan kita akan menyisihkan 1 hari dari seluruh durasi dari pelatihan kalian itu agar kalian tuh tidak terlalu ketinggalan, itu juga membantu kalian agar bisa nge-boost nilai kalian itu sendiri. Nah, itu untuk yang listening comprehension. Ya, itu yang akan kalian bahas, dan kita di sini tutor-tutornya juga akan membimbing kalian itu ya secara interaktif, dan juga kita membahas kelasnya itu secara discussion. Jadi kita lebih suka agar murid itu atau siswa kita itu juga bisa berdiskusi dengan kami di kelas mengenai bagaimana cara menanggapi soal ini, dan juga bisa sharing juga agar bisa bondingnya baik, karena biar kalian juga merasa nyaman di kelas kita, karena pada akhirnya pembelajaran itu bisa dilakukan dengan baik, maka komunikasi 2 arah itu sudah baik, dan di sini kita sangat menitik beratkan itu. Nah, setelah kita selesai membahas tentang listening comprehension itu dan apa yang kalian pelajari, dan selanjutnya itu adalah structure and written expression. Nah, ini yang sering ditakutin sama orang-orang kan, aduh grammar, aduh lain-lainnya gitu kan. Nah, tapi tenang, di sini maksud dari grammar ini seperti ini. Kalian itu bukan disuruh untuk menulis atau apa, tapi ini kalian hanya memilih dan juga mengidentifikasi. Nah, structure and written expression itu pada dasarnya itu adalah kalian harus bisa mengidentifikasi anomali atau hal-hal yang aneh yang ada dalam sentence itu sendiri gitu. Jadi kalian tuh istilahnya kalian harus melihat kesalahannya, dan istilahnya kalian menggunakan kemampuan kalian nggak bisa melihat kesalahan itu sendiri di dalam sentence. Nah, itu poin dari structure and written expression type of question dalam TOEFL ITB. Nah, apa sih yang akan kalian pelajari gitu di Best Marine Education?
terutama dalam membahas mengenai structure dan written expression ini. Jadi kita akan membahasnya itu dari sistematik juga sama kayak listening tadi. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai structure dulu. Nah di structure ini kita akan membahas ya pada dasarnya basic-basic dalam grammar bahasa Inggris gitu. Jadi apa sih? Jadi misalnya kayak kita melihat noun-nya, verb, atau misalnya kalian harus melihat parallelism dalam sebuah kalimat itu. Dan istilahnya kalian juga harus bisa melihat passive voice, the right tenses, tenses yang benar itu yang mana. Dan itu semua akan kalian pelajari di handbook kita juga yang akan dibimbing sama tutor kita. Jadi kalau kita membahas handbooknya itu, ya saya itu satu itu terlalu panjang dan juga itu banyak yang harus kita bahas. Nah, alangkah lebih baiknya daripada saya spoilerkan ke kalian, kalian bisa nanti datang ke kantor kita, langsung aja nanti ikut pelatihan kita juga. Oke? Nah, jadi yang di structure sama written expression itu pada dasarnya sama gitu. Intinya kalian itu melihat suatu kesalahan, suatu anomali yang tadi saya bilang itu. Bentuk dari soal structure sama written expression itu sendiri sama aja, tapi bedanya kalau structure itu biasanya itu ada sepenggal kalimat dan nanti itu ada titik-titiknya atau nanti ada yang digaris bawahi dan di bawahnya ada aplikasi. Sedangkan kalau structure sama written expression itu biasanya gini, kalimatnya digaris bawahi dan di bawahnya itu ada pilihan dan kalian harus melihat apa yang salah dan apa yang bisa diganti di situ. Nah, jadi kita di sini kalau structure and written expression lebih ke pemahaman bagaimana mendeteksi kesalahan itu sendiri. Kalian nggak mesti paham itu sebenarnya gini-gini menjelaskan tidak, tapi lebih seperti kalian harus bisa melihat kalau itu salah, ya udah itu dia. Dan itu kalian harus bisa cepat karena sekali lagi di TOEFL IDP kalian kalau mengerjakan structure sama written expression itu kalian cuma punya waktu kurang dari 30 menit. Ya. Jadi kalian tidak punya banyak waktu. Dan juga kalian harus mengerjakan 40 soal dalam 30 menit itu. Artinya kalian itu harus bisa dengan cepat mengerjakannya. Jadi itu benar-benar challenge juga tantangan buat kalian. Nah di Best Education kita di sini latihan structure sama written expression itu pemahamannya seperti apa? Ya kita melihat memberikan kalian material yang autentik. Jadi material autentik itu kita bahas dan juga kita lihat apa kesalahannya. Setelah kalian misalnya memiliki kesulitan dalam membahasnya dan juga ada sedikit kesalahpahaman, baru kita akan membantu kalian membenarkan, meluruskan gitu. Jadi ini lebih kita menggunakan strategi trial and error. Dan juga kita sekali lagi memberikan banyak latihan agar kalian terbiasa dengan hal tersebut. Misalnya nih kalian udah masuk ke sesi structure and written expression, kita akan membahas mengenai say, about verbs atau nouns atau mengenai soal passive voice yang ada di TOEFL IDP. Dan kita akan melihat dan juga menganalisa apa sih kira-kira yang paling benar dan juga apa sih yang bisa menjadi solusi agar kalian bisa mencobanya dengan cepat. Ingat, structure and written expression itu sedikit soalnya tapi nilainya banyak. Jadi itu yang bisa menjadi kekuatan kalian juga ketika mengerjakan pelatihan itu sendiri. Oke? Nah, jadi untuk pelatihan di structure and written expression itu seperti itu gambarannya gitu. Nah, for more info nanti kalian bisa akan dapatkan langsung ketika kalian akan ada di kelas, yang mana kita akan membahasnya secara detail dan juga akan membantu kalian. Dan sebenarnya kalian tidak perlu juga membahas semua yang ada di silabus kami juga tidak perlu, karena kita akan melihat permasalahan kalian itu di mana sih sebenarnya, di soalnya seperti apa, dan itu yang akan kita fokuskan untuk bisa kita perbaiki seperti itu. Nah jadi itu untuk yang structure and written expression-nya secara umum. Jadi untuk lebih lanjut lagi, jadi silakan langsung aja datang ke kelas kita dan juga langsung aja daftar di pelatihan kita di Best Education. Oke? Tadi kita udah membahas mengenai structure and written expression secara umum ya, dan juga udah listening comprehension juga. Nah sekarang kita akan membahas mengenai reading comprehension. Nah ini adalah tes terakhir gitu. Karena sekali lagi seperti yang kita bilang, kita mengikuti sesuai dengan alur tes tersebut. Kita mulai dari listening, setelah itu structure and written expression, dan terakhir itu adalah reading comprehension. Nah di reading comprehension itu apa sih yang akan kalian pelajari? Sebenarnya banyak gitu. Dan karena seperti ini, reading comprehension itu memerlukan kemampuan membaca kalian. Nah ketika kita membicarakan kemampuan, artinya itu perlu banyak latihan, perlu juga strategi yang baik, dan juga tentu saja exposure atau paparan dalam bahasa Inggris yang banyak. Nah, yang akan kalian pelajari di reading comprehension ini apa? Well, kalau menurut handbooknya kita, itu kalian pertama akan membahas mengenai bagaimana sih menjawab main idea itu sendiri. Jadi main idea itu sangat penting. Itu akan menjadi satu pertanyaan yang akan kalian temui. Yang paling pertama kalinya kalian akan temui rata-rata di tes TOEFL IDP itu adalah pertanyaan main idea. Nah yang kedua itu ada saudaranya, yaitu main purpose, itu yang akan kalian pelajari juga. Selanjutnya itu kalian akan mempelajari inference, reference, idiomatic expression lagi, synonyms, antonyms itu jarang tapi lebih ke synonyms atau close meaning, dan juga beberapa hal lainnya yang berbasiskan dari pertanyaan yang akan kalian temui di TOEFL IDP itu sendiri. Nah seperti itu. Di handbook
kita juga itu udah lengkap semuanya, dan juga itu lengkap dengan berbagai model pertanyaan dari TOEFL ITP, terutama di reading comprehension. Tapi kita lebih menitikberatkan seperti ini. Kalian akan diberikan banyak paparan terhadap artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Nah, ini sangat penting karena artikel bahasa Inggris ini sendiri, dan terutama karena penulisannya dalam American version gitu ya. Jadi terkadang ada beberapa ekspresi atau istilah-istilah itu yang asing untuk kita. Nah, ini yang akan kita berikan banyak kepada kalian, calon-calon siswa kita di luar sana. Jadi lebih banyak paparan dalam bahasa Inggris. Jadi kalian akan disuguhi satu artikel yang autentik, yang sesuai dengan standar TOEFL ITP itu sendiri gitu kan. Kita punya banyak di sini, dan juga di handbook ini tuh udah jelas juga untuk latihan-latihannya, dan juga akan diberikan sedang penjelasan dan juga beberapa teori-teori gitu, bagaimana cara menanggapi hal tersebut gitu. Tapi pada akhirnya kan teori itu kan nggak akan ada apa-apanya kalau kalian bisa implementasi dalam suatu tindakan yang nyata gitu kan. Nah, tenang saja, karena setelah kalian selesai memahami reading comprehension itu sendiri, udah kita bahas semua permasalahan kalian dalam hal tersebut, dan juga membahas beberapa teori-teori dan juga strategi-strateginya. Setelah itu kita langsung memberikan kalian praktis. Jadi kan praktisnya per potong-potongan. Jadi misalnya kalian tadi seperti saya bilang membahas mengenai main idea. Berarti kita setelah selesai membahas main idea itu langsung kita kasih praktis. Kita praktis, kita bahas, kita diskusi agar kalian juga bisa memiliki pemahaman seperti itu ya. Bagaimana cara menjawabnya? Dan again, kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang tinggi, ini bukan masalah kalian ikut persiapan atau enggak. Ikut persiapan akan meningkatkan persentase kalian sangat tinggi. Tapi pada akhirnya itu kembali ke kalian sendiri, bagaimana kalian bisa memberikan paparan yang luas terhadap bahasa Inggris itu sendiri. Karena seperti ini guys, yang kalian hadapi itu tes bahasa Inggris, yang mana seluruh bahasa itu adalah dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Means that you have to give yourself enough exposure ya. Nah, di reading comprehension itu saya sekali lagi bilang exposure itu sangat penting. Jadi di Best Partner Education kalian akan dilatih untuk bisa mendapatkan paparan yang sangat luas, exposure yang sangat tinggi terhadap bahasa Inggris. Satu strategi kami itu editornya pakai bahasa Inggris all the ways ya. Despite kalian bahasa Inggrisnya masih ngaco atau apa, it's fine. Kami tetap ngomong bahasa Inggris itu karena profesionalitas kami juga. Kalau kalian mau campur-campur gitu kan, itu sebenarnya kembali ke kalian lagi. Kalau kalian memang serius, kalian pasti akan maksa jadi kalian akan bisa berbahasa Inggris. Dan juga untuk mendapatkan nilai tinggi, of course you have to be able to speak in English. Dan juga mampu berkomunikasi dengan agar kalian terbiasa dengan bahasa itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah kalian juga di reading comprehension itu sendiri, selain dapat banyak latihan-latihan, feedbacknya juga udah pasti. Dan yang jelas, ketika seluruh pelatihan itu dari listening, dari structural written expression, dan terakhir itu reading comprehension, yang jelas kalian akan diberikan full simulation lagi. Oh ya, by the way saya lupa bilang, ketika kalian ikut pelatihan kita, terutama di persiapan tes kemampuan bahasa Inggris internasional seperti IELTS, TOEFL, dan lainnya, kalian akan mendapatkan 2 kali simulasi secara free. Ya, penggunaan 2 simulasi ini adalah sebagai pre sama post test kalian ketika berada di pelatihan ini. Jadi kalian sudah dapat satu pelatihan yang sudah jelas akan sangat intensif. Kalian juga akan mendapatkan simulasi, yang mana simulasinya akan dilaksanakan di ruangan tes kita, ruangan tes resmi yang biasanya dipakai untuk IELTS sama TOEFL. Jadi kalian itu udah bisa istilahnya memahami medan perangnya dulu. Kalian udah tahu, oh lokasi aku untuk bisa tes di sini loh perasaannya, gini loh rasa AC-nya, gini loh rasa ngepeknya, dan lain-lainnya. Jadi itu istilahnya itu salah satu komitmen kita agar kalian tuh bisa mendapatkan pengalaman yang otentik dalam hal tes bahasa Inggris itu sendiri. Oke, tadi udah saya jelaskan semuanya gitu kan tentang apa sih yang akan kalian pelajari di TOEFL preparation kita, dan pada akhirnya tujuan kita apa sih agar bisa melaksanakan TOEFL preparation class ini? Ya, kita ingin membantu teman-teman dan juga calon siswa kita di luar sana itu agar bisa mendapatkan nilai TOEFL yang terbaik, yang sesuai juga dengan kemampuan dan juga target mereka. Karena pada akhirnya tes TOEFL itu sendiri akan berharga ketika kalian tahu untuk apa sih tes itu digunakan, untuk kerjaan kalian kah, atau kehidupan akademis kalian, dan lain-lainnya. Nah, jadi tujuan kita itu membantu kalian. We are here to help you guys as professional as we can, as best as we can. But again, kembali lagi, if you want the best result, it is actually coming from yourself gitu loh. Us, we are helping you out. We are just a helping hand. But overall, 80% itu kembali ke diri kalian sendiri.
Jadi untuk pembelajaran yang sukses itu kalian juga motivasinya itu seperti apa. Kita tentu di sini tutornya akan selalu memberikan kalian motivasi agar kalian bisa terus semangat belajar. Tapi sekali lagi itu semua kembali ke kalian lagi. Dan kita di sini Best Partner akan membantu kalian dari segi fasilitas, dari segi tutor, dari segi materi-materi yang autentik, dan juga dari segi pelayanan administrasi kita yang sangat baik juga di sini. Agar kalian bisa belajar dengan tenang, dengan semangat, dan juga dengan motivasi yang tinggi. Oke? Itu saja dari saya. Thank you very much for watching and see you in the next video. Goodbye.